dokter itu jalan kan, dokter kan ada ngelaporin SS, terus SS ditahan di Polda, terus ada Panda juga kan terlapor kan, cuman kan kasusnya kita belum tahu kan sampai di mana. Terus Panda juga ditahan, SS ketemu dong sama Niki, Panda ketemu dong sama Mail. Ya. Apa yang terjadi? Gue pengen tanya deh sama, kok bawah matanya itu hitam banget ya? Coba deh kalian perhatiin dalam beberapa dekade ini. dalam beberapa minggu ini kali ya, Kurang tidur mungkin. hitam gitu, hitam banget, kayak pocongan, Aduh. pocong. Kecurigaan gue menimbulkan sesuatu. Jangan-jangan dia itu tidak tidur, atau dia menggunakan hal-hal yang lain seperti narkocoy. Hah? Narkocoy adalah sebagian dari yang terlarang. Tolong dong klarifikasi manja cantik, bawasan mata Anda kenapa kok hitam banget gitu loh yang di bawah ini. Sana pakai Kiehl's eye cream, bagus kok, skincare-nya gak mahal menurut aku. Nih kalian lihat aja bawah matanya itu super sangat. Yang jual skincare banyak yang abal. Kenapa ya kok benci banget sama SS? Nanya aja. Oke, kamu nanya aku jawab ya. Yang lain itu pada banyak yang jual abal tapi langsung menyadari, sadar diri, minta maaf, terus perbaiki produknya. Udah gitu hubungi seller-sellernya, ditarik semua, dibayarin. Sampai ada satu tuh pengusaha skincare yang harus pergi ke daerah di mana seller itu berada, dan dia beli tiketnya mahal banget karena jauh banget daerahnya, dan diganti semuanya. Itu seller yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah, rendah hati, minta maaf juga sama dokter, bertabayun. Tapi yang satu itu udahlah, koar-koarnya setiap hari dia pakai lagi toanya lewat mulutnya asisten ya kan, lewat mulut anak buah. Nggak ada sama sekali rasa untuk memperbaiki diri, terus bertanggung jawab pada reseller, malah kayak nantangin orang yang udah bantu bisnisnya reseller itu, biarpun orang middle low gitu ya, tapi mereka loh tangan yang memanjangkan tangan kita pengusaha. Betul. Di daerah-daerah terpencil kan kita nggak bisa ke sana, itu mereka begitu udah ketahuan abal-abal, bukannya malah dibantu, malah ditantangin, malah nantangin. Orang kayak gitu yang malah nantangin itu yang bikin kita semuanya kesel. Ditambah masih juga gitu loh, ada peristiwa ngedatengin dokter kayak gitu di depan mata lagi. Itu namanya nantangin ya. So pakai bilang apa, preman. Oh ya, kita preman. Apa sih lo? Ini negara hukum. Dengan tabiat seperti itu, nantangin orang banyak ya, lo sama aja nantang arus gitu loh. Pasti kecabik-cabik badan lo. Air tuh kelihatan kayak menenangkan, seperti kita, masyarakat tuh seperti kelihatan tenang gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah bergerak, yang namanya air, yang namanya tsunami, selesai. Mau segede apapun lu, selesai ya. Itu gue kasih tahu. Jadi kalau udah tahu salah, tahu diri ya, perbaiki, terus tanggung jawab dengan reseller. Jangan cuma mau untungnya aja. Sebagai seorang pengusaha itu yang punya usaha, yang punya modal besar ya, harus bisa menjadi pengayom para resellernya seperti janji di awal itu. Dan kasus dokter ini juga yang udah membuat masyarakat semakin jengah ya, ngerti kan, jengah ya. Nggak suka ngelihatnya kayak begitu. Ada orang di negara kita bisa melakukan perbuatan yang ditampilkan di live lagi ya,
terus nggak apa namanya, nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Padahal itu jelas-jelas itu udah kayak hukum rimba jatuhnya. Soal pertanyaannya Mumble, itu sudah banyak yang komentar laporan Doktif terhadap SS dan juga Panda. Misalnya, kalau mereka nanti ditetapkan sebagai tersangka, otomatis SS ini akan bertemu dengan Nikita Mirzani, sedangkan Panda akan bertemu dengan si Mail. Kira-kira apa yang terjadi di dalam Pejerong? Misalnya, menurut saya bisa saja mereka berdamai ketika mereka sama-sama berada di dalam Pejerong. Karena biasanya orang itu kalau sudah masuk di dalam Pejerong, tingkat kesadarannya itu meningkat. Dan kalau mereka sampai bikin masalah, misalnya gelut atau Nikita sama SS jambak-jambakan ya, pasti mereka akan terkena hukuman yang lebih berat. Atau bisa-bisa mereka akan dimasukkan ke dalam sel tikus. Dan itu ada di dalam Pejerong. Terus Mbak Valerie ini, kira-kira siapa ya yang dimaksud? Bawah matanya hitam banget. Apakah Anda pemakai narkocoy? Kira-kira siapa yang dimaksud? Yang herannya, kok bisa-bisanya Valerie itu kalau ngeliatin orang ya, sampai sedetil itu. Berarti dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Diperhatikan betul-betul, dianalisis, kemudian dijadikan VT untuk membahas subjek tersebut. Yang ketiga tadi, Emma Waroka. Yang jual skincare banyak, kenapa hanya SS yang diserang terus? Itu sudah dijelaskan panjang lebar dan sudah jelas banget ya. Keterlaluan sih kalau kalian nggak paham. Kalau ada skincare yang lain, saya sudah pernah bahas juga soal ini. Ketika ditemukan produk mereka bermasalah, mereka tuh nggak melawan. Mereka istilahnya merendahkan diri. Kemudian mereka meminta maaf kepada publik, kepada konsumen yang merasa dirugikan. Dan ada ucapan terima kasih juga dong ke Doktif, karena berkat Doktif dan tentu saja Nikita Mirzani, banyak sekali wajah-wajah pengguna skincare yang terselamatkan. Karena kalian tahu kan dampak buruk dari penggunaan skincare yang berbahaya itu bisa menyebabkan kanker ya. Terus owner skincare yang lainnya itu mereka mengganti rugi para reseller. Mereka menarik semua produk kemudian ganti rugi. Dan para owner skincare itu tidak menjadikan reseller itu sebagai pesaing bisnis mereka. Kalau tidak salah ya, SS ini pernah menjual produk yang justru lebih murah daripada harga reseller, yang akhirnya membuat reseller ini bangkrut. Mereka menjerit, komplain, loh kenapa induknya malah menjual produk yang lebih murah dengan jenis produk yang sama daripada harga jual mereka. Itu gimana konsep berbisnisnya? Ingat, seperti kata Emma Waroka, reseller ini perpanjangan tangan dari para owner. Contohnya reseller yang tinggalnya di daerah terpencil dan mereka menjadi reseller di sana. Kan nggak mungkin owner skincare buka cabang di sana. Maka itulah fungsi para reseller. Dan tanpa reseller, menurut saya owner skincare ini nggak akan jadi apa-apa. Justru kesuksesan dari owner skincare ini karena jasa para reseller, guys. Ada VT dari Bang Fendi. Ini nggak tahu benar atau tidak ya. Katanya Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit. Diketahui kondisi Nikita sedang tidak baik-baik saja. Saya bertanya kepada kalian penggemar Nikita Mirzani, apakah berita ini benar atau tidak? Katanya Nikita Mirzani sakit, drop, dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kalau memang berita ini benar, di rumah sakit mana Nikita Mirzani dilarikan karena kondisinya drop? Saya belum melihat ada postingan dari akun-akun besar ya yang menginformasikan bahwa Nikita Mirzani ini sakit. Niki sehat dong? Sehat walafiat, alhamdulillah. Dia juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semuanya melalui Ya. saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin dalam suasana lebaran ini. Ya minta sampaikan aja Bang ke teman-teman, saya minta maaf lahir batin minal aidin wal faizin, itu yang disampaikan dan itu pesannya Niki kepada saya. Yang lain saya tidak bahas.
Dan ini pernyataan terbaru dari Bang Fahmi. Tidak menyebutkan bahawa Nikita Mirzani lagi sakit, kondisinya lagi drop, lagi depresi, tidak ya. Jadi Nikita itu berpesan kepada Bang Fahmi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada netizen Indonesia, sekaligus juga permintaan maaf. Kalau menurut perkiraan saya, permintaan maaf itu bukan berarti karena Nikita Mirzani mengaku bersalah ya, tapi permintaan maaf itu dalam rangka Hari Raya Lebaran.